Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksi Putra Pratama, NIM 1808749. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Organisasi Pertandingan, yaitu materi bab 3 yang berjudul Kompetisi Olahraga yang Tepat. Apa itu kompetisi olahraga yang tepat? Kompetisi olahraga yang tepat adalah suatu kompetisi olahraga yang didirikan atau dibuat oleh suatu organisasi olahraga yang telah jelas kedudukannya atau sudah jelas struktur organisasinya, yang mana organisasi tersebut telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk mendirikan kompetisi tersebut, yang mana tidak hanya itu, organisasi olahraga tersebut telah mendapatkan pernyataan legal atau telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk mendirikan sebuah organisasi olahraga. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor pendukung dari kompetisi olahraga yang tepat. Yang pertama itu adalah faktor keadilan, yang mana faktor keadilan ini sangat penting dalam adanya suatu kompetisi olahraga. Yang mana keadilan ini maksudnya keadilan ini berdiri di tengah-tengah antara pihak pendiri kompetisi dengan pihak yang mengikuti kompetisi tersebut. Yang mana keadilan di sini dia itu adil di tengah-tengah dan tidak memihak siapapun, dan dia hanya memihak kepada satu kebenaran. Apabila itu peserta yang salah, ya peserta tersebut akan diberi hukuman sesuai dengan sanksi aturan kompetisi. Apabila panitia salah, akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Dan di sini tidak menitik beratkan kepada pembuat kompetisi atau penyelenggara kompetisi, dan juga tidak menitik beratkan satu masalah kepada peserta kompetisi. Saya rasa itu sudah cukup menggambarkan bagaimana itu tentang keadilan dalam suatu kompetisi olahraga. Yang berikutnya itu, keadilan itu juga terdiri dari tiga faktor pendukung, yang mana yang pertama itu faktor formal. Faktor formal di sini yaitu maksudnya keadilan yang menuntut agar hukum berlaku secara umum, baik itu dalam situasi apapun dan dalam situasi dan kondisi apapun, hukum berlaku secara umum dan tidak memenangkan suatu belah pihak, tetapi menimbang suatu permasalahan tersebut dan mengkaji bagaimana hukum bisa menyelesaikan sebuah masalah. Begitupun dalam suatu kompetisi olahraga, hukum formal itu terdiri kepada apabila terjadi kesalahan dalam sebuah kompetisi, baik itu dalam situasi dan kondisi pertandingan apapun, hukumnya keadilan ini harus tetap berjalan dan tidak boleh dan tidak boleh itu merugikan sebuah pihak. Yang mana dalam keadilan formal ini, kita itu dalam kondisi apapun kita itu harus berlaku mematuhi hukum dan bersikap sama. Kemudian itu keadilan distributif. Keadilan distributif di sini itu maksudnya pengertian keadilan distributif secara umum itu keadilan distributif secara umum yaitu perlakuan kepada seseorang atas apa atau jasa-jasa yang telah dilakukannya itu sesuai. Nah, dalam kompetisi olahraga, keadilan distributif ini maksudnya yaitu dalam sebuah pertandingan, apabila sebuah peserta telah berjuang semaksimal mungkin dari awal kompetisi hingga berakhirnya kompetisi dan mendapatkan juara, maka keadilannya distributif ini bisa diartikan sebagai hadiah atau sebuah reward dari perjuangan peserta mengikuti kompetisi tersebut. Semakin berat atau semakin besar perjuangan dari peserta kompetisi, maka semakin besar pula reward yang akan diberikan oleh penyelenggara panitia atas hasil kerja keras dari peserta kompetisi tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan prosedural, yaitu berkaitan dengan persepsi
peserta keadilan dan prosedur yang digunakan pada proses umum sampai pada sebuah keputusan. Itu pengertian secara umumnya. Sedangkan dalam kompetisi olahraga, keadilan prosedural ini itu proses menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sebuah kompetisi pertandingan, yaitu sebuah permasalahan tersebut akan dikaji ulang dan dikaitkan dengan beberapa kajian teori, yang mana permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan jalur yang baik atau jalur yang tenang, agar kedua belah pihak dari yang bersengketa tersebut tidak mendapatkan kerugian atau tidak dirugikan, atau yang suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu sama-sama untung dan permasalahan terselesaikan. Nah, itulah materi tentang materi keadilan dari faktor pendukung kompetisi olahraga yang tepat. Kemudian berikutnya itu kompetisi olahraga sebagai eksperimen. Kompetisi olahraga sebagai eksperimen maksudnya di sini itu bisa saya sebutkan sebagai alat ukur. Kenapa saya sebut sebagai alat ukur? Karena ya kompetisi olahraga sebagai eksperimen. Apabila dirincikan lagi, eksperimen itu bisa kita sebut secara sederhana itu sebagai alat ukur. Alat ukur maksudnya di sini, dalam sebuah kompetisi olahraga terdapat dua pihak yang berkaitan, yaitu penyelenggara kompetisi dan peserta kompetisi. Yang pertama, alat ukur bagi pihak kompetisi, yaitu peserta kompetisi bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta, dan juga bisa untuk mengetahui sejauh mana hasil dari latihan serta selama ini dalam mengikuti sebuah kompetisi. Apakah itu bisa seperti bentuk mental tanding atau skill, kondisi fisik, dan juga komponen-komponen pendukung lainnya. Disitulah peserta kompetisi akan mengetahui sejauh mana kemampuan dari hasil latihan selama ini, apakah itu telah berjalan baik atau dengan belum. Dari situlah, dari sebuah kompetisi di sini, apabila kompetisi telah berakhir, akan munculnya beberapa koreksi-koreksi yang bisa membangun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Sedangkan untuk pihak penyelenggara kompetisi, atau bisa kita sebut dengan kepanitiaan, di situ mereka dapat mengetahui sejauh mana pelayanan mereka terhadap para peserta. Apakah pelayanan tersebut telah berjalan dengan baik atau pelayanan tersebut belum berjalan dengan baik. Disitulah setiap kepanitiaan ini akan melakukan koreksi-koreksi sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan. Apabila itu telah berjalan baik, maka suatu kompetisi tersebut telah dinyatakan sukses. Tetapi sebaiknya apabila suatu kompetisi tersebut para peserta mendapatkan komplain, para peserta memberikan banyak komplain kepada kepanitiaan, maka disitulah kepanitiaan dari kompetisi tersebut dianggap tidak berhasil. Berikutnya yaitu materi tentang persamaan. Persamaan dalam kompetisi olahraga di sini, setiap peserta, baik peserta si A, peserta si B, si C, dan seterusnya, mendapatkan perlakuan sama dari setiap kepanitiaan. Yang mana panitia di sini tidak melebih-lebihkan setiap peserta yang ikut bertanding dalam sebuah kompetisi, apakah itu anak emas, anak si A, anak si B, anak si C, dan seterusnya. Tidak, tapi kepanitiaan di sini harus memiliki kesamaan sikap yang menyamakan setiap peserta kompetisi itu, bahwa setiap peserta itu sama dan tidak ada lebih dan tidak ada kurangnya. Mereka hanyalah sebuah peserta yang ingin berkompetisi untuk meraih hasil yang terbaik dalam sebuah kompetisi. Dalam materi persamaan ini terdapat dua norma kesetaraan atau norma persamaan. Itu yang pertama,
spesifikasi pertama yaitu ketidaksetaraan yang tidak terkendali, yaitu terdapat ketimpangan dalam peserta kompetisi. Misalnya yang peserta kompetisi yang tim A, bisa kita contohkan seperti itu pada sebuah pertandingan futsal. Misalnya ada tim A ini diisi oleh pemain top Sumbar misalnya, sedangkan pemain si B itu masih diisi dengan anak-anak sekolah yang baru mulai mendalami dunia perfutsalan di Sumbar misalnya. Dalam kedua tim tersebut terjadinya sebuah ketimpangan atau ketidakseimbangan yang tidak terkendali. Misalnya tim si A ini pemain yang telah bisa kita katakan senior dan tim si B ini junior. Ketimpangan tersebutlah yang akan ditengahkan oleh kepanitiaan untuk mencari jalan tengah. Mereka diadu dalam sebuah kompetisi dan hasilnya tersebut murni dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu yang tim A menang atau tim B menang. Itu telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada protes apapun. Yang kedua itu spesifikasi kedua, ketidaksetaraan yang terkendali. Ketidaksetaraan ini maksudnya bisa kita samakan dengan spesifikasi pertama yang tidak terkendali, tetapi yang di sini spesifikasi kedua itu ketidaksetaraan yang terkendali, yang terkendali, yang mana semua belah pihak yang terkait dalam sebuah kompetisi tersebut bisa dikendalikan dengan baik oleh kepanitiaan kompetisi olahraga, yang mana semua peserta tersebut bisa menyelesaikan pertandingan atau kompetisi dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan apapun itu hasil akhirnya, baik itu hasil akhirnya bisa menang, hasil akhirnya bisa kalah, kita tidak tahu, dan itu berdasarkan kemampuan masing-masing dari peserta kompetisi. Mungkin hanya sekian hasil pemaparan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran dan harap tuntunan lebih dari dosen pembimbing. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.